Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, apa kabarnya? Saya berharap semua kita tetap di dalam keyakinan kita bahwa Tuhan baik dan Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Mari bersama-sama kita mulai ibadah pada hari ini. Bersama-sama kita persiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-65 dan 66. Mari bersama-sama kita baca. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau kami masih berjumpa dengan minggu di mana kami bisa bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan meskipun melalui media online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan jikalau kami semuanya sehat dan kami tetap merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun di hadapan kami ada begitu banyak bahaya yang sedang menghalang kami. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau setia. Engkau pasti akan menyertai kami sampai kapanpun juga. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan bersama-sama pada hari ini. Pimpinlah setiap kami, sehingga pada akhirnya hati kami sungguh tertuju kepadamu. Dan kami bersama-sama menaikkan sembah puji kami kepada Tuhan. Berkatilah semua kami jemaat-jemaat-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu, berkatilah gembala kami, Pendeta Elsentan yang akan menyampaikan, menguraikan firman-Mu Tuhan. Engkau pimpin sehingga pada akhirnya hari ini kembali Engkau dimuliakan dengan ibadah yang sama-sama kami lakukan ini. Di dalam Yesus Tuhan kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom. Mari kita memulai ibadah kita, dan naikkan satu pujian kita, karena Dialah Raja dari segala raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji
puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Saya selalu berdoa jemaat yang ada di rumah semua baik-baik, sukacita dan diberkati. Sudah hampir 3 bulan kita tidak beribadah secara fisik di gereja. Bagaimana rasanya selama di rumah kita beribadah? Mungkin ada yang mengatakan kurang biasa. Tapi marahan ada yang suka. Nah, itu yang malah suka itu adalah Kristen KTP. Nah, mulai sekarang kita harus belajar. Ke depan ini mungkin lama tentang kita bisa masuk ke ibadah. Kita harus belajar tentang secara rekaman dan saudara-saudari yang di rumah untuk melihat dan mendengar firman Tuhan setiap minggu di rumah dengan rekaman-rekaman yang kami bisa berikan kepada saudara-saudari yang kasih Tuhan. Mari hari ini kita akan belajar firman Tuhan pada minggu ini. Dan tema hari ini adalah murka Allah. Saya sekali katakan lagi, murka Allah. Saudara tahu murka Allah? Apa akibat kalau murka Allah terjadi kepada manusia? Tentu tidak ada ampunnya. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dan membaca bersama-sama. Kita mulai dari Galatia 3 ayat yang ke-13. Jemaat dikasih Tuhan yang ada di rumah, buka Alkitab, kita baca bersama-sama. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kemudian kita buka lagi firman Tuhan, Roma 3 ayat 25. Saya akan bacakan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya hari ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kita buka lagi satu firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya bacakan. Inilah kasih itu.
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutuskan anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Jemaatnya di rumah. Nah saudara, ketiga firman ini kita baca bersama-sama. Kalau saudara di rumah, baca ulang lagi sekali, akan mengerti tentang makna yang saya maksudkan pada hari tentang murka Allah. Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, andai kata Allah tidak adil, maka tidak akan ada tuntutan terhadap anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal yang dimaksud dari yang saya utarakan adalah Yesus Kristus. Untuk menderita dan mati. Andai kata Allah itu tidak ada kasih, tidak akan ada kelelahan untuk mengkaruniakan anaknya yang tunggal untuk menderita dan mati. Karena Allah itu adalah adil dan kasih. Oleh karena itu, kasihnya rela untuk memenuhi tuntutan keadilannya. Maka kalau kita lihat dari kitab Perjanjian Lama, hukum Allah menuntut manusia apa? Mari silakan jemaat di rumah yang dikasihi Tuhan, buka firman Tuhan, Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, itulah hukum Allah kepada manusia di dalam kitab Perjanjian Lama. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Tetapi tidak sebagai manusia yang lebih mengasihi dirinya kita sendiri. Manusia lebih mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi Allah. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dosa manusia. Apa arti dosa manusia? Satu, dosa tidak menghormati Allah. Dosa manusia ada, manusia tidak bisa merespek Allah. Manusia tidak bisa merespon Allah. Manusia hanya merespon pada uang, harta, kekayaan, kepuasan. Yang kedua, dosa lebih mementingkan diri sendiri. Apa yang maksud dari saya dosa mementingkan sendiri? Yaitu memaksa Allah untuk memuaskan keinginan kita. Memperalatkan Allah untuk melakukan keinginan kita. Itu dosa. Yang ketiga, bertindak berdasarkan pilihan sendiri. Maksud saya, bertindak berdasarkan pilihan sendiri adalah bertindak dengan apa yang menguntungkan kita, apa yang menyenangkan kita. Kalau tidak ada menguntungkan kita, tidak menyenangkan kita, ya kita tidak bisa mengasihi Allah. Inilah yang terjadi dosa-dosa manusia. Saudara dikasihi Tuhan, maka di dalam firman Tuhan itu sangat kuat sekali dan sangat absolut sekali menjelaskan Roma 3 ayat 23. Jemaat yang di rumah, mari buka Alkitab Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan berkata, karena semua manusia berdosa, maka telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita selalu mendahului apa yang paling kita sukai, yang kita sayangi, daripada kita melakukan apa yang disukai oleh Allah. Inilah dosa-dosa manusia yang terjadi pada hidup kita sekarang ini.
kita sayang sekali apa yang kita sukai. Kita sayang apa yang kita senangin. Daripada kita disuruh melakukan setiap kehendak-kehendak Allah. Contoh, saudara itu ke gereja, ikut anak. Banyak orang ke gereja karena anak. Karena anak saya mendapat gereja ini ada sekolah minggu yang bagus. Bisa mendidik anak saya untuk masa depan. Ya saya ikut. Bukan membawa anak untuk belajar benar apa yang dikatakan firman. Tetapi ke gereja karena anak. Ini satu hal yang sangat-sangat menurut saya salah. Kata saya salah. Semestinya anak harus dididik untuk mengikuti apa yang kita sebagai orang tua mengerti tentang kebenaran. 20 tahun saya jadi orang Kristen. Saya tidak pernah mengikuti anak saya memilih gereja. Tapi saya memilih gereja, saya menuntut ke anak saya, kamu harus ke gereja ini. Untuk apa? Untuk belajar kebenaran. Bukan fasilitas. Dulu anak saya tidak mengerti. Tetapi setelah setiap tahun saya bawa dia gereja yang untuk belajar firman Tuhan. Sekarang anak saya semua, satu sudah 25 tahun, satu 17 tahun. Disuruh ke gereja yang tidak menyampaikan firman Tuhan dengan benar, anak saya nggak mau. Kenapa? Karena untuk kebiasaan menyampaikan firman Tuhan. Kedua dan contoh kedua adalah kita pergi liburan karena anak. Itu juga salah. Anak harus kita bawa ikut kita liburan, bukan kita ikut anak liburan. Semua demi anak. Saudara, coba saudara tafsir sendiri. Apa saudara sudah melakukan kehendak Allah? Dosa yang saya sebut ini, dosa ini bukan dosa kecil. Dosa ini telah melawan kedaulatan Allah. Karena Allah adalah sang pencipta alam semesta ini. Maka seharusnya dia berhak mendapat hormat dan pujian dan royalitas yang tak terbatas. Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kegagalan kita mengasihi Allah. Ini bukan perkara yang sepele. Tetapi ini sangat serius. Kalau kita tarik lagi dari kitab Perjanjian Lama, di mana Lot tidak mentaati setiap perintah Tuhan melalui Abraham, maka Lot mengalami Sodom dan Gomora. Habis semuanya. Kegagalan manusia juga mencorengkan nama baik Allah, akan menghancurkan kebahagiaan manusia. Semestinya manusia itu di bumi ini menempatkan kebahagiaan dan sukacita dan damai sejahtera dan selalu diberkati. Manusia harus ada ketaatan dalam hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip Allah yang di dalam firman Tuhan. Jadi bukan kita yang senang, harus kita menyenangkan Allah. Ini prinsip. Supaya kita tidak terjatuh dalam dosa. Dosa yang saya sebutkan yang kita kalau tidak menyenangkan Allah, kita ini bukan dosa biasa. Dosa yang sangat serius. Yang tanpa kita sadarkan kita sudah berdosa. Bukan karena kita berdosa, kita melakukan sesuatu yang menyelewengkan Alkitab. Bukan seperti itu juga. Dosa yang kita berbuat karena kita mensepelekan perintah-perintah Allah. Mensepelekan kemuliaan Allah yang seharusnya kita hormati dan kita junjung tinggi. Tapi kita tidak lakukan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa yang menyebabkan manusia itu sulit mengasihi Allah? Nah, ini pertanyaannya. Apa yang menyebabkan manusia sulit sekali mengasihi Allah? Kenapa sulit? Karena ada konflik di dalam diri manusia itu sendiri. Ada konflik dalam diri manusia sendiri.
konflik itu apa? Mari kita baca firman Tuhan, Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Daging dan roh tidak nyatu. Tidak sinkron. Daging ini punya prinsip. Roh juga punya prinsip. Bagaimana kita sinkronkan? Ini pertanyaan. Sehingga kita tidak bisa mengasihi Allah karena ada daging yang begitu berat di dalam tubuh kita. Daging itu apa? Daging itu semua maunya enak-enak, suka tidur. Santai, makan enak-enak, menikmati kepuasan, bersenang-senang. Ya gak? Pecaburan. Lu lihat pecaburan ramai gak? Ya, kemudian iri hati, egois, judi, mabuk, itu daging semua. Roh itu apa? Roh itu ada orang suka mau doa, ibadah, baca Alkitab. Coba saudara renungkan. Berapa persen saudara punya roh bisa menguasai daging? Kalau saudara roh bisa menguasai daging, pasti saudara bisa mengasihi Allah. Karena saudara tidak bisa mengasihi Allah bukan salah saudara. Bukan salah saudara. Karena daging menguasai rohnya itu. Rohnya jadi kecil. Dagingnya jadi besar. Coba saudara lihat. Dan roh itu menentukan kita hidup benar. Sabar, lemah lembut, setia, kebaikan dan penguasai diri. Itu yang terjadi pada firman Tuhan yang ditulis pada Galatia 5 ayat 22, ayat 22 sampai 23. Maka keinginan daging itulah yang tidak bisa kita mengasihi Allah. Kalau kita tarik sedikit lagi, agak geser daripada apa yang saya khotbahkan ini hari ini. Kita tarik daripada apa yang ditulis oleh Yakobus. Yakobus 4 ayat 1 itu berbunyi begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Itu firman Tuhan dikatakan pada yang tulis siapa? Yakobus. Daging itu berkuasa, rohnya aja kecil. Contohnya adalah keinginan terhadap apa? Uang. Orang lebih tertarik tentang uang daripada orang lebih tertarik kepada Allah yang mengasihi kita. Lebih tertarik kepada uang yang mengasihi kita. Uang bisa segala-galanya. Padahal Allah segala-galanya. Perjinaan dan hawa nafsu. Maksud dari saya hawa nafsu yang saya bicarakan di sini adalah hawa nafsu itu iri hati terhadap orang lain. Saya beri contoh. Kenapa dia punya, kenapa saya nggak punya? Dia baru beli mobil baru, kenapa saya nggak bisa beli mobil baru? Dia punya perhiasan, kenapa saya nggak punya? Dia punya tas mewah, kenapa saya nggak punya? Inilah keirian, rasa keirian kita. Jadi kita memperbandingkan diri kita dengan orang. Seharusnya kita harus memperbandingkan diri kita dengan orang lain bukan berdasarkan hawa nafsu yang saya sebutkan, yaitu uang, mobil, dan barang mewah. Yang kita harus bandingkan diri kita, apakah kita sudah benar-benar mengasihi Allah atau belum? Saudara dikasih Tuhan, sehingga membuat bertengkaran, konflik kita dengan orang lain. Karena ada terjadi keirian diri kita dengan orang lain. Bagaimana? Kalau kita bisa mengiri diri dengan orang lain, tentu kita juga akan konflik dengan Allah. Kenapa? Karena secara otomatis menimbulkan konflik dengan orang lain, otomatis kita juga konflik dengan Allah. Karena kita tidak bisa mengasihi Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Kita tidak setia karena kita lebih mencintai atau lebih sayang kepada dunia daripada Allah. Maka Yakobus 4 ayat 4 berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak suka setia, tidakkah kamu tahu bahwa bersahabat dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh dengan Allah." Musuh. Ketika kita bersahabat dengan dunia, kita bermusuh dengan Allah. Jadi daging dan roh tidak bisa nyatu. Orang yang tidak setia, sahabatnya adalah dunia. Hidup di dunia ini berapa lama sih? Hidup dunia sementara. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Alkitab berkata, Mazmur 90, paling lama 70, 80, penderitaan. 80 sampai 100 itu ada penderitaan. Kenapa saya kata kayak gitu? Kalau 80 sudah sampai 100, pertama, kalau dia sebagai suami, mungkin istrinya sudah dipanggil Tuhan. Kalau dia sebagai istri, mungkin suaminya sudah dipanggil Tuhan. Kemudian anaknya satu-satu sudah menikah. Hidup sendirian. Mata juga mulai kabur. Sakit-sakitan. Nanti mati pun sendirian. Gak ada orang tahu. Seandainya Allah tidak campur tangan pada manusia. Tidak campur tangan sama manusia. Itu manusia juga gak usah diapa-apain. Nanti akan mati sendiri. Tidak usah ada campur tangan. Manusia itu akan mati sendiri. Kalau sudah waktunya manusia akan mati sendiri. Coba saudara berpikir di rumah sekarang. Dulu kamu kecil, bayi, belajar jalan. Ya, setelah kamu sudah agak besar, belajar untuk membaca. Kemudian sekolah, kerja, rumah tangga, punya anak. Sekarang mana semuanya? Anak juga sibuk. Punya rumah tangga sendiri. Anda sendirian. Nanti waktu saudara mati pun sendirian. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau saudara lebih mementingkan dunia daripada Allah, maka itu dikatakan berzina. Arti berzina adalah saudara lebih mementingkan uang, harta, dan hawa nafsu. Maka saya berkata Allah itu adil. Dia tidak serta-merta mengabaikan kejahatan manusia. Dia merasa murka yang kudus terhadap kejahatan manusia, dan kejahatan manusia itu layak dihukum. Ya, Tuhan murka kepada manusia. Karena manusia itu tidak pernah tobat-tobat. Enggak pernah tobat-tobat manusia itu. Manusia lebih mencintai diri sendiri daripada Allah. Dari kitab perjanjian lama kita baca. Sampai kitab perjanjian lama itu selesai di kitab Maleakhi. Manusia itu tidak bertobat-tobat. Maka Allah menegaskan dalam Roma 6 ayat 23. Silakan jemaat yang di rumah membuka Alkitab, kita baca bersama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita baca satu lagi. Yeskiel 18 ayat yang 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anakku, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu harus mati. Kata firman Tuhan, setiap orang yang berbuat dosa di kitab perjanjian lama itu harus mati. Orang berdosa semua di hadapan Allah, menghina Allah, tidak taat, semua harus mati. Dalam kitab perjanjian lama.
Saya masih ingat berkali-kali aku baca kitab Perjanjian Lama, di mana kitab Keluaran, bagaimana Tuhan memerintah pada Musa kepada bangsanya. Kalau bangsa tidak taat, Tuhan berkata kepada Musa, matikan mereka. Itu bukan kejam. Tuhan itu dari awal sudah murka kepada manusia. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tuhan ingin manusia bertobat, maka Tuhan kirim nabi satu-satu kepada manusia. Supaya manusia berbalik dari keegoannya untuk mengasihi Allah. Manusia tidak akan selesai pada hari itu. Saya boleh memberikan kesaksian. Sebelum saya jadi anak Tuhan atau sebelum saya jadi orang Kristen, saya punya cerita, yaitu orang tua saya. Orang tua saya itu mama saya. Mama saya itu, dia meninggal usia 53 tahun. Dia setiap hari sebelum dia meninggal, waktu dia usia kira-kira 45 atau 46 tahun, dia selalu ngomong sama saya sebagai anaknya. Dia bilang, Elson, saya takut. Kenapa saya bilang takut? Karena kakak-kakak saya semua itu meninggal tidak lewat daripada 55 tahun. Kakak pertama meninggal 55. Kakak kedua meninggal 54. Kakak ketiga meninggal 53. Kakak keempat meninggal 54 gua rasa juga. Kan sekarang tinggal dia. Mama saya tiap hari check up ke dokter. Scan. Ususnya apapun. Ada penyakit dalam. Semua normal. Tapi dia tiap hari dibayang-bayang ketakutan. Takut apa? Takut kutukan. Apa yang terjadi? Karena kakek saya itu di daerah tebing tinggi. Tebing tinggi itu di Sumatera. Kakek saya punya gilang padi besar. Jadi untuk memperkayakan dia harus menyembah sesuatu berhala. Untuk nazar. Kalau dia kaya, apapun resikonya, apapun keturunannya, dia ambil. Maka kakek saya kaya sekali di tebing tinggi. Boleh dibilang orang terkaya. Tetapi setelah dia meninggal, anaknya satu-satu meninggal. Yang perempuan. Semua tidak lewat daripada 55 tahun. Itu kutukan. Maka sebelum saya kenal firman Tuhan, saya pun kena kutukan. Maka waktu saya belum kenal Tuhan, kerjaan saya apa? Kalau kerjaan saya, kalau aku merasa bersalah, aku merasa gak ada hoki, aku merasa aku sial, kerjaan saya adalah selalu saya beli burung untuk dilepas. Saya beli burung satu keranjang. Saya beli burung selesai, saya bilang burungnya, burung, semua dosa saya timpa ke kamu. Ya, saya lepas burungnya. Saya menganggap sial saya hilang. Burung gak cukup, saya beri kura-kura. Saya lepas kura-kura di sungai. Gak cukup lagi, saya pergi Gunung Kawi. Lepas kambing. Saya masih ingat lepas kambing. Memang kadang lepas kambing saya sempat marah. Beli kambing mahal-mahal Gunung Kawi waktu itu. Saya lupa berharga, kalau gak salah 500.000 satu ekor kambing. Nah malam-malam saya di situ. Katanya kambing saya itu akan dilepas. Sehingga itu sial saya hilang. Akhirnya saya lihat kambing saya dilepas. Tapi saya gak boleh masuk. Begitu kambing saya bawa ke dalam satu tempat mau dilepaskan, saya cuma dengar, nah, gitu aja. Kambing saya sudah lepas. Gak sampai 1 jam kemudian, jadi sop kambing. Maka saya bingung waktu itu. Nah, semakin bodohnya, semakin oonnya, maka saya percaya bahwa sial saya hilang. Nah saudara dikasih Tuhan. Itulah cara-cara dari kitab Perjanjian Lama juga sama. Mereka itu kalau kita baca kitab Perjanjian Lama di kitab Keluaran, mereka selalu menimpakan dosanya kepada domba, sapi. Untuk timpakan kepada si dombanya itu. Supaya transfer dosanya untuk ditimpakan kepada binatang itu. Nah ini terjadi, saya juga berbuat seperti itu. Jadi saya pun menganggap kutuk dari orang tua saya akan menimpa saya. Sehingga bagaimana saya lepaskannya, saya lakukan semua. Dari liturgi-liturgi yang saya ngerti waktu itu.
Setelah saya bertobat dari kutukan itu, saya melepaskan kutukan dia itu. Saya percaya ketika saya itu dibaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, maka semua kutukan saya putus. Saya percaya itu. Maka saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat lagi kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran, bangsa-bangsa berontak kepada Musa, yang tidak menyembah Allah, semua berontak, mati. Jadi ini bukan hal yang sepele, saudara dikasih Tuhan. Kalau Anda masih merasa ada kutukan, Anda masih merasa masih ada sial dalam hidup Anda, berarti saudara belum bertobat. Belum benar-benar mengerti dan belum benar-benar mengasihi Allah Yesus Kristus. Saudara masih secara gambaran saudara mengasihi Allah, tapi hati saudara jauh dari Allah. Maaf kalau ini agak sedikit tegas, tapi ini yang kenyataannya begitu. Terserah saudara menafsirkannya. Kalau saudara sakit hati, jangan salahkan saya, itu firman Tuhan. Terhadap kutuk yang kudus, yang membayangkan semua dosa, kalau tidak menghukum dosa manusia, berarti melakukan ketidakadilan, karena perbuatan manusia sikapnya telah menghina Allah. Apa yang terjadi menghina Allah? Kebohongan manusia yang merajalela dalam kehidupan yang nyata. Mari kita buka firman Tuhan. Galatia 3 ayat 10. Kita baca. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kita baca lagi Ulangan 27 ayat 26. Kita baca, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kebohongan manusia yang merajalela. Kata kebohongan manusia, karena manusia itu suka berbohong daripada berkata jujur. Silakan saudara nafsir sendiri. Saudara jangan merasa bahwa saya menyindir saudara. Saya berkhotbah berdasarkan apa yang ditulis firman. Saya berkata demikian karena saya jadi pendeta 16 tahun. Saya sering konseling suami istri lagi berantem. Istri menjelekan suami, suami menjelekan istri. Udah baik-baik kan, pendeta dijelekan itu. Itu udah biasa. Nah saudara kan punya anak kecil. Pernah gak saudara ajar dia berbohong? Enggak kan? Tapi kenapa dia suka berbohong? Dari keturunanmu? Bukan. Tidak salah Bapak Ibu sekalian di Tuhan. Itu adalah tabiat dasar dari manusianya seperti itu. Saya sejak kecil adalah anak yang bodoh dan tidak bisa berbohong. Saya jadi pendeta 16 tahun, maka saya berani bersaksi bahwa saya dari kecil itu ya gak bisa berbohong. Maka mama saya panggil saya si bodoh. Kenapa panggil saya si bodoh? Karena saya tidak bisa berbohong. Kalau misalnya ada masalah apapun dalam keluarga, saya selalu kata jujur. Makanya mama saya kena marah, karena mama saya tinggal sama kakek nenek saya. Namanya jadi menantu kan serba salah. Nah saya kalau ditanya oleh kakek nenek saya, kenapa ini, kenapa ini? Saya bilang mama, kena cubit saya, kena pukul. Itu nasib saya. Karena saya begitu secara polos. Tidak bisa membedakan mana siapa salah, karena tidak bisa berbohong. Dan saya setelah jadi pendeta pun, saya berkata-kata jujur kepada semua
pasien saya maupun jemaat saya. Tapi orang tidak suka saya berkata jujur. Orang lebih suka saya bermain-main kata. Itu pun tidak saya lakukan. Yang kebodohan saya adalah, yang paling bodoh, saya sering dimarah-marah oleh beberapa pendeta yang saya kenal. Esen, pendeta, kamu kenapa bodoh banget? Kenapa mereka bilang saya bodoh? Waktu sering sekali orang-orang diberkati mau kasih saya persembahan. Saya mengatakan, gak usah. Karena belum dibutuhkan. Nanti kalau dibutuhkan, saya akan kasih tahu. Teman saya bilang, kenapa lu gak ambil? Saya bilang, enggak, memang gak butuh. Nanti butuh kasih tahu dia. Nah, waktu saya butuh, saya minta, sudah gak ada. Itu namanya bodoh. Tapi saya gak tahu ya, itu orang bilang saya bodoh. Saya gak tahu Tuhan. Tuhan bilang saya bodoh gak sih? Saudara nafsir sendiri. Semua orang bilang saya bodoh. Jadi pendeta. Kok jadi pendeta gini kapan bisa maju? Saya juga gak tahu, tapi gak bisa. Saya melanggar hati nurani saya. Ini di hati sama otaknya satu. Tidak boleh berbohong. Gak butuh bilang gak butuh. Kalau butuh baru ngomong. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Saudara-saudari dikasih Tuhan. Ketika gue minta pada orang itu waktu saya butuh. Dia bilang gak ada. Tapi Tuhan melewat orang lain memberkati saya. Sama. Percaya gak itu di dalam imanmu kepada Kristus? Kalau percaya, saudara lakukan. Kalau gak percaya, silakan saudara menafsir sendiri. Allah itu adalah kasih. Maka Allah tidak henti-henti untuk mengasihi manusia. Karena manusia telah terkutuk. Sehingga kutuk itu menjadi bayangan-bayangan manusia yang telah berdosa. Allah tidak puas dengan menyatakan murkanya. Allah tidak peduli betapa kudusnya murka itu tersebut. Maka karena Allah sudah murka kepada manusia, tidak peduli betapa kudusnya murka tersebut untuk manusia, untuk menyelesaikan murka itu, maka Allah mengutuskan anaknya yang tunggal untuk datang ke bumi ini, untuk menanggung murka-murka Allah, untuk menanggung kutukan-kutukan yang telah dimurkakan Allah kepada manusia. Kalau saya lihat guys ini, Tuhan kita Yesus Kristus telah menanggung semua kutukan-kutukan, telah menanggung murka-murka yang kita selamanya yang berdosa. Anaknya yang tunggal menanggung demi semua manusia, agar manusia mempercayai kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, saya melihat dari kalimat ini, kalau hari ini tidak ada Yesus Kristus, saya masih dalam hidup kutukan. Kalau hari ini tidak ada Yesus Kristus, saya masih jadi manusia dosa. Kalau hari ini tidak ada Yesus Kristus, saya selalu hidup dalam murka Allah. Kalau hari ini tidak ada Yesus Kristus, saya pun tidak ada hidup untuk menjadi orang yang bisa diselamatkan. Ya saudara, betapa kuasanya murka Allah yang tiada henti-hentinya kepada manusia dari sejak penciptaan manusia terjadi. Ini benar-benar sangat membuat saya tersentuh ketika aku menuliskan khotbah ini. Saya melihat khotbah ini, kalau hari ini kau bukan Allah, siapa? Kalau hari ini bukan Yesus Kristus, siapa yang menanggung dosa kita? Kalau ini bukan Yesus, siapa yang bisa menanggung kutukan kita? Mama saya takut sekali sampai dia ketakutan tiap hari. Gak bisa tidur karena satu-satu meninggal.
kita bisa bebas karena satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kenapa kita tidak bisa benar-benar menyayangi Dia? Kenapa kita tidak bisa benar-benar menghormati Dia? Kenapa kita gak bisa benar-benar memakai loyalitas yang Dia berikan kepada kita untuk benar sungguh-sungguh taat kepada Dia? Kenapa gak bisa? Apa yang kita cari, saudara dikasih Tuhan? Apa yang kamu cari dalam bumi ini yang fana ini, yang sementara ini? Mau sehebat apapun saudara, mau sekaya apapun saudara, mau seterkenal apapun saudara, mau seberapa besar aset pun saudara, pada waktunya engkau juga akan meninggalkan bumi ini. Dan kita juga akan tua. Saudara, baliklah dalam pandangan viewer saudara dalam dunia ini, balik ke viewer kepada Yesus Kristus. Mari kita buka firman Tuhan, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudari kasih Tuhan, agar dosa manusia semua ditimpakan kepada Kristus. Kristuslah yang menanggung semua dosa manusia. Murka Allah itu tetap disediakan oleh Allah itu sendiri sebagai pengganti murka Allah. Maka Yesus Kristus tidak membatalkan murka Allah oleh karena orang-orang berdosa. Tetapi Yesus Kristus dengan pundaknya menanggung semua murka Allah. Artinya, murka Allah itu dialihkan kepada dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Murka Allah itu adil. Dan murka Allah telah dipuaskan karena ada anak manusia yang menanggungnya. Saudara coba bayangkan. Semua murka Allah dari awal itu ditanggung oleh satu nama, Yesus Kristus. Hanya saudara, saudari bisa menjadi orang Kristen karena pundak Yesus sudah menanggung dosa saudara, sudah menanggung kutukan saudara. Saudara bisa bebas dari kutuk, saudara bebas dari dosa karena satu nama telah menanggung semuanya itu. Murka Allah sudah dipuaskan oleh Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, murka Allah itu bukan ditiadakan, tetapi dialihkan atau dibebankan kepada Yesus Kristus. Maka kita manusia harus tunduklah kepada Allah, mensucikan diri sebab Allah itu kudus. Jauhilah dosa-dosa untuk mencoreng nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara benar-benar bertobat, saudara benar-benar ingin mengasihi Allah, saudara benar-benar sayang Tuhan, maka ketika saudara berbuat dosa, saudara akan selalu minta ampun sama Tuhan. Kalau saudara berbuat dosa, merasa tidak menyesal, wah ini masalah. Ini masalah besar. Kalau saudara tidak benar-benar menyesal, baik saudara sudah mencoreng nama Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan jauh dari dosa. Dan dia selalu menyesal atas perbuatannya yang tidak indah di hadapan Tuhan. Dan saudara juga harus selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan main-main dengan Allah atau meremehkan kasih karunia yang kepada kita. Ini sangat serius, saudara dikasihi Tuhan.
Saya tidak mengerti bagaimana saudara menangkapi tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Menurut saya kebangkitan Kristus dan kematian Kristus itulah yang paling penting dari sebagai orang Kristen yang harus mengerti hal kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Itu dua hal yang harus kamu mengerti dan benar-benar kamu paham dalam hidupmu. Tanpa kematian Kristus, tanpa kebangkitan Kristus, percuma kamu jadi orang Kristen. Muka Allah pasti tetap di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saudara, saya boleh katakan betapa seriusnya dosa manusia dan keadilan murkanya kepada saudara. Ketidaklayakan kita di hadapan Allah karena kita manusia berdosa. Maka anaknya yang tunggal menderita di kayu salib untuk membebani semua, untuk menghapuskan semua dosa kita, untuk mengambil semua kutukan kita, agar kita dibebaskan dengan materai. Itu materai kita disalib. Saudara dikasih Tuhan untuk mengasihi kita semuanya, agar dosa manusia itu bisa didamaikan dengan Allah. Maka pengorbanan Yesus Kristus adalah salah satu wujud yang kita harus respect dan hargai dan mengerti. Murka Allah itu dibermaikan oleh Yesus Kristus sehingga bebas dari murka Allah karena semua manusia itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Marilah saudara berubah. Setelah COVID-19 selesai, marilah perubahan hidup. Minggu lalu saya katakan regenerasi. Kehidupan baru. Apa kehidupan baru? Melakukan apa yang Tuhan suka, bukan yang kita suka. Melakukan apa yang difirmankan Tuhan berkata benar, bukan apa yang dikatakan kita benar. Mari saudara untuk bersungguh-sungguh berubah dengan perubahan hidup baru, regenerasi hidup saudara. Sehingga jadi manusia baru yang selalu merespek Tuhan dan menjunjung tinggi nama Tuhan. Melakukan setiap kehendaknya, bukan kehendak kita lagi. Agar kita bisa menemui hidup baru yang ada COVID-19 atau setelah COVID-19. Tuhan selalu memimpin saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Untuk penutup, mari kita buka firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya bacakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang kasih Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu, supaya kami mengerti tentang murka Allah. Dan sejak awal penciptaan manusia, hanyalah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah menanggung semua kutukan, telah menanggung semua dosa-dosa kita. Ya Bapa, betapa lemahnya kita, betapa kebloblokan rohani kita untuk tidak bisa mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, kenapa kita tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi Allah? Kita selalu mengasihi diri kita sendiri, kepuasan kita. Mengasihi orang-orang yang bisa memberikan kita keuntungan. Bukankah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, telah memberikan kita semuanya? Bahkan dia harus mati di kayu salib dan hari ketiga dia bangkit. Dia menyatakan, sudah selesai. Semua dosamu sudah diampuni. Semua kutukmu sudah dihapuskan. Maka kita diberikan jaminan untuk percaya kepada dia. Maka kita akan mendapat hidup kekal selama-lamanya bersama dia. Tuhan ingin menyelamatkan kita semuanya. Marilah kita pada hari ini sungguh-sungguh bertobat dan berubah hidup dalam hidup kita untuk mengikuti setiap kehendak Tuhan dan belajar yang benar di hadapan Tuhan. Dan buanglah dosa-dosa kita. Jauhilah semua yang hal-hal yang kedagingan. Ikutilah roh. Banyak berdoa. Banyak baca firman Tuhan.
dan banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kita semuanya. Jemaat-jemaat yang ada di rumah, Tuhan melindungi kita semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam jemaat dikasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman Lusri. Kita akan baca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Salam jemaat kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita, damai sejahtera, bahagia, pikiran positif, jalan bersama Tuhan. Amin.